Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat part-part video yang dimana nanti videonya akan dipecah menjadi 5 bagian video yang masing-masing berisi materi mengenai tampilannya ya. Tampilan saya untuk tunggu dulu. Hang on second. Jadi saya akan submit video sesuai kebutuhan, yaitu sekitar berapa nih? Katanya 3 video ya. Berarti saya mulai dari first SVS page, component, prompt, sama V4 component. Berarti mungkin saya bisa campur antara first SVC page. Jadi kita bahas dulu yang setup. Jadi kan saya sudah sampai tahap ini ya, menginstal ini. Saya tidak mau ulangi lagi karena lama guys. Saya sudah ada ini. Dan lanjut di tahap Oke, setelah kita sudah install, maka akan muncul apa ini? Ini kalau kita coba apa ya? Mana bisa dicoba guys? Oke, kita masuk ke first view first SVC page. Oke, jadi our SVC web page itu apa sih? Dia untuk membuat our first SVC web page itu dari scratch. Kita akan membuat sebuah new clean view project, lalu akan menulis kode di dalam view file, melihat bagaimana di web page update secara otomatis selama pada saat development berlangsung. Building membangun halaman untuk produksi, lalu kita membuat sebuah project bersih, dan sekarang kita akan menghapus seluruh konten di example project yang kita membuatnya pada di next sebelumnya untuk membuat simple web simple webnya kita di view. Jadi sebelum kita mulai menulis kodenya, remove semua all content inside di dalam template script. Jadi nanti disisakan kosong seperti ini guys. Oke. Setelah itu katanya juga hapus folder asset dan komponen di dalam src folder. Remove line-nya, asetnya, dan important di dalamnya dari manjaz. Jadi filenya sudah seperti ini. Kita juga akan harus mengosongkan project untuk bekerja dengan kode view. Jadi kita coba lihat sini. Wow, it's amazing. Wow, sini ada a view ya. Lalu kita menulis a view. Jadi kita bisa sehingga kita punya project yang bersih, kita menambahkan header di dalamnya atau template stack like this seperti ini. Hello world. Save di API file, kita pergi ke browser berdasarkan local host yang ada di terminal untuk melihat result di browser. Sebaiknya kita update secara otomatis setiap kali kita melakukan perubahan di VS Code tanpa harus secara manual refresh di browser. Oh iya. Example, sini ada example. Oh, ada 2 main.js. Sebenarnya saya sudah coba sih guys. Saya nggak mau berantakan yang ini guys. Takutnya kalau saya nggak berantakan ini, takutnya karena kan saya mau pakai ujian, jadi saya nggak mau berantakan. Karena saya juga kemarin masih mau pelajari codingan saya yang versi dari dosen. Karena beda versi yang ditampilkan di W3 School sama yang dari dosen. Jadi saya harus belajar. Lalu di sini itu
Ya kan dia bilang di sini apa ya? This time house, this is some text and yes I message. Ini sebenarnya coba-coba sih, this is some text. Oh iya, message ini pesannya guys. Ini pesan yang akan ditampilkan. Sedangkan ini itu message. Sebenarnya di sini tidak ada pesan apa-apa. Sebenarnya header guys. Lalu kita masuk di main.js. Jadi main.js ini fungsinya untuk membuat import up from a view from view main.js. Just JavaScript itu semacam sistemnya. View ini aplikasinya. Lalu, oh astagfirullah, apa itu masuk ke komponen. Jadi di first komponen itu, komponen di dalam view itu membiarkan kita mendecompose website, halaman website kita menjadi lebih kecil, bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah untuk bekerja dan mudah untuk dikerjakan. Oke, kita bisa bekerja dengan view component di dalam isolasi from di webpage kita dengan konten dan logic di webpage-nya yang lebih sering konsisten dari banyaknya view component. Jadi apa sih components? Komponen itu bisa digunakan kembali dan memiliki self-contained pieces contained apa contained? Oh, mengandung, berisi, oke. Dan berisi di self-contained itu berisi belahan dari kode yang dienkapsulasi dari sebuah spesifik bagian spesifik dari user interface. Jadi kita bisa membuat view application yang lebih scalable dan lebih mudah untuk di-maintain. Kita bisa membuat komponen di view hours ke view dan kita bisa membuat komponen di view dengan cara di view milik kita atau menggunakan menggunakan boolean. Boolean apa kocak boolean? Bangun di dalam. Oh, untuk membangun menggunakan komponen yang dibangun di dalam yang akan kita akan pelajari nanti. Di teleport or keep alive ini di sini kita akan fokus pada komponen yang kita akan buat sendiri. Jadi kita oh my god, what's happened? It's getting freaking hot, damn it. Creating membuat sebuah dokumen. Jadi komponen di sebuah view itu sangat berguna, tool yang paling berguna dan paling powerful karena membiarkan halaman web kita menjadi lebih scalable, lebih dapat diskalakan. Lebih project yang lebih besar menjadi lebih mudah untuk ditangani. Jadi kita akan membuat komponen dan menambahkannya itu ke project kita. Jadi kita membuat sebuah project baru, komponen di dalam src folder. Di dalam komponen folder kita membuat sebuah new file itu yang bernama food item. Berarti kayak ini ya. Guys, saya sudah ada isinya guys. Oke. Jadi itu common ya. Itu biasanya common. Common itu umum. Itu umum ketika untuk memberikan komponen dengan Haskell case name convention tanpa spasi ya. Dan di mana seluruh kata-kata barunya itu dimulai dengan capital letter. Dan juga di awal kata dipastikan untuk feed item itu terlihat seperti ini ya.
Seperti yang bisa kau lihat sebagai contoh di atas, komponennya juga tetap pada template, script, konsisten dari template, script, dan style. Ada template, script, style. Template, script, style. Tanda ini ya. Seperti apa ini? Ini ya file ya. It's just like our main file. Oh, seperti di view-nya kita memang gitu ya. View-nya kita gitu ya. Oh iya guys, ini template, script, style. Tapi di sini saya tidak pakai script. Kenapa? Itu script Pak dosen kasih script ya? Tapi kan kosong. Dan ini still works guys, tetap bekerja. Nggak tahu sih. Oke. Lalu di sini ada adding the component. Jadi untuk perhatikan dari script itu dari contoh di atas itu selalu mulai dengan export defaults yang artinya ini objeknya mengandung data properti yang bisa diterima atau bisa diimport di file lainnya. Kita bisa menggunakan untuk mengimplementasikannya terhadap food item tersebut, komponen food item tersebut ke project yang sudah ada dengan mengimportnya di main.js file. Main.js-nya seperti ini. Nah, mana anunya? Sekarang kita ini yang after ya, before. Jadi ketika menambahkan food item komponen, kita menginsertnya di line ke-4 dan ke-7, di garis 4 dan 7. Apa kita tambahkan sebagai di main.js? Oh, jadi yang kita tambahkan itu import food item, apa input for item from component. Oh, ini guys, satu penting. Kemarin itu saya salah. Jadi begini ya. Karena kan saya file itu kan di dalam src. Di sini saya tulisnya titik. Padahal salah. Jadi teman-teman itu harus menyesuaikan dengan filenya teman-teman sendiri. Karena saya di komponen itu, filenya saya food itu di main di parentnya itu ada src. Lalu ada subparentnya itu komponen dan isinya itu food fetch ya. Jadi sangat salah kalau teman-teman itu isinya titik. Nanti tidak akan terlihat atau tertampilkan. Jadi nanti tampilan seperti ini. src dulu komponen live image. Iya sih, walaupun memang di gambarnya iya begitu. Tapi kan pas dicobanya kan beda juga. Dan saya juga di sini tidak ada modif apa-apa sama sekali. Jadi urutannya begitu dan src ini dari awal sudah ada. Jadi saya mau dibilang titik itu mau dibandingkan sama src, duluan src lah. Dan saya itu sesuaikan sama src. Ya, betul iya. Jadi pakai pakai cara ini lebih kelihatan. Lalu kita masuk di mana ya ini? Oh iya, S terus kita masuk di src. Ini mungkin bisa diperbaiki ya. Jadi dalam line 7 itu dua komponen itu ditambahkan dan kita bisa menggunakannya sebagai label sebuah custom food item di dalam sebuah template yang kita tandanya di dalam a view nya seperti ini. A view template food item. Jadi ini bisa dibilang komponen. Ini merupakan komponen. Oke. Ya Allah, kenapa saya nggak belajar dulu ya kemarin sebelum Pak Dadang dia masuk? Karena gampang, Jico. Astagfirullah. Supaya Pak Dadang kan tidak bicara sendiri. Kita bantu juga sih, cuman sekarang saya masih bingung. Seharusnya kan saya harus pelajari dulu sebelum Pak Dadang dia masuk. Ya, lain kali saya akan usahakan yang terbaik. Dan kita akan menambahkan beberapa model di dalam style, label style yang di dalam attribute file tersebut. Kita memastikan bahwa server pengembang itu berjalan. Kita akan check out the result. Kita akan memastikan the result. Ini style ya. Yang artinya ini bordernya atau luarannya itu 1px itu apa, displaynya. Px itu apa? Px itu apa? Adalah pixel itu kecil
Berarti satu px itu In Python, creating a variable is as simple as assigning a value to it. Hey there, future Python wizards. kita coret coba. Ini kalau kita ubah bisa ya? Tidak bisa diubah guys, tidak bisa diubah. Coba guys. So sorry. Today, we're learning about global variables. Ini sebenarnya kode untuk menjalankannya agar kita bisa lihat di server di localhost. Sebenarnya pasti jalankan ini ya. Oke guys, kita potong videonya. Kita lanjut di video selanjutnya.